Masih di Smart Community, Smart Listener. Kalau mereka tadi teman-teman Kombat sudah menjelaskan bahwa dari 2019 mereka yang jalannya sendiri-sendiri akhirnya menyatukan langkah menjadikan satu komunitas yang sekarang juga on the way ya, jadi UKM gitu. Nah sekarang kita lanjut lagi nih dari Ilham dulu deh. Ilham juga bergabung dari 2019 itu atau baru-baru ini nih atau seperti apa sih? Actually sama Dav juga. Kemarin karena kebetulan saya kenalan dari IDS dan kebetulan di IDS itu saya punya kenalan yang punya kenalan di Unmatched Ya, gitu. ya, ya, ya. Jadi baru kenal ya. Jadi yang punya kenalan gitu lah, ngajak saya untuk gabung di Unmatched juga latihan dan kebetulan ya saling merangkul jadi aslinya. Ya. Kifli sama juga. Ya kak. Literally dari 2019. Dari maba semester 1. Oh, sekarang semester 5, semua semester 5. Oh, semua sama. Ya. Zul juga gitu. Tapi jurusannya sama semua. Oh ya, jadi berbeda dengan mereka bertiga dari bahasa Inggris, saya dari MIPA, jadi jurusan matematika. Matematika, aduh saya kalau ketemu orang yang juga matematika tuh kayak gimana gitu ya. Boleh dong pengen diajarin kursus. Oke, berarti kamu beda sendiri gitu ya. Kalau mereka dari IDS sebelumnya, bener kan ya? Iya. Kamu dari MIPA itu tadi Iya. ya. Terus kalau Zul berarti sama dong dari maba juga. Iya betul. Kalau bisa dibilang kami ini sudah seperjuangan dari maba. Oh oke. Iya. Dan sekarang adalah periode kalian yang menjalankan kepengurusan. Iya betul. Gitu. Boleh tahu dong foundernya siapa sih si Combat ini? Kalian kah atau senior sebelum kalian? Jadi founder Combat ini namanya Kak Farid. Hai Kak Farid. Miftah Farid nama panjangnya. Beliau adalah lulusan biologi MIPA tahun 2015. Oke, gitu ya. Shout out to Kak siapa tadi? Kak Farid ya. Semoga nonton kita malam hari ini di YouTube channel dan juga mendengarkan kita juga di 101,1 FM. Nah, selain pastinya kan kalian ya sebagai komunitas debat ada dong ya training-training yang intens dilakukan di debat itu sendiri. Boleh dong dikasih tahu trainingnya seperti apa sih dan apakah karena tadi kan kalian adalah mostly bahasa Inggris nih, apakah memang di dalam Combat itu sendiri fokusnya benar-benar debat bahasa Inggris atau gimana nih? Enggak bahasa Inggris juga sih kak. Itu kami biasa juga ada debat bahasa Indonesia dan itu dikembalikan kepada kebutuhan dari orang, misalkan anggota yang ingin mengikuti kompetisi. Misalkan dia ingin ikut kompetisi debat bahasa Indonesia, maka yang kami latih itu adalah mekanisme dan cara berdebat dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, begitupun sebaliknya kalau misalkan yang itu anggota kita yang ikut itu mau ikut kompetisi debat bahasa Inggris, maka yang kami latih itu mekanisme berdebat dengan cara bahasa Inggris seperti itu. Oke, apa sih yang membedakan antara debat dengan sistem bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia? Oke. Jadi kalau di debat bahasa Indonesia itu sendiri biasa itu gunain yang namanya kan sistem ASEAN Parliamentary kan. Jadi kalau dalam debat itu ada dua sistem. Yang pertama ASEAN Parliamentary, yang kedua itu British Parliamentary. Nah, ASEAN Parliamentary itu sendiri biasa digunakan secara umum pada debat bahasa Indonesia. Nah, sedangkan debat bahasa Inggris itu biasa menggunakan British Parliamentary. Nah, ASEAN Parliamentary itu biasa terdiri dari dua tim yang berdebat. Jadi satu tim itu 3 orang gitu. Jadi saling ganti argumen, kayak saling membalas argumen, kayak satu pembicara satu dari pihak pro, kemudian setelah dia bicara selama 7 menit gitu, ganti lagi ke pembicara oposisi pihak pertama, terus begitu selang-seling. Nah, kalau di debat bahasa Inggris itu kan British Parliamentary. Nah, kalau British Parliamentary itu 4 tim berdebat di situ gitu. Jadi sistemnya itu kayak ada namanya Perdana Menteri, wakil Perdana Menteri, sama istilahnya saya anggap kalau saya punya istilah sendiri, itu kan government wave begitu, tapi saya punya istilah sendiri kayak anggota DPR gitu, yang pro sama kebijakan dari Perdana Menteri ini gitu. Nah, di sisi lain ada namanya pihak oposisi, the leader of the opposition, terus the vice leader of the opposition. Nah, itu vice leader opposition itu wakilnya kan gitu. Terus yang di sampingnya itu adalah DPR yang nggak setuju sama kebijakan dari Perdana Menteri itu gitu. Oke. Misalkan. Jadi itu yang membedakan ya. Saya juga dulu sempat ikutan ini debat bahasa Inggris seperti kalian, British Parliamentary Debate System yang digunakan yang 4 kelompok itu kalau gak salah memang si speakernya ini bergantian nanti akan berdiri di satu podium gitu ya. Ngomong nggak ngomong di mejanya sendiri ya kan. Terus kalau Asian debat ini yang mereka boleh ngomong dari mejanya masing-masing atau naik ke podium juga.
biasanya ya sepengalaman saya itu kalau di ASEAN itu sendiri, kalau tingkat SMA itu biasa ngomongnya di meja gitu. Kalau tingkat mahasiswa yang udah universitas biasanya harus maju gitu. Oh, oke. Tapi mekanismenya tetap 2 tim gitu. Tetap itu 2 ya. tim. Oke, baik. Nah, lebih exciting ikutan yang mana sih, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Satu-satu nih. Dari Zul dulu. Ya, kalau saya sendiri sih lebih ke excited ke English. Karena kebetulan jurusan saya juga sastra Inggris, jadi saya memanfaatkan wadah ini yaitu komunitas debat untuk mengimprove kemampuan bahasa Inggris saya. Oke. Jadi kayak banyak istilah-istilah bahasa Inggris Iya, soal betul. pemerintahan khususnya ya. Iya. Bisa diketahui banyak dari debat. Kalau Kifli? Ya, baik, kalau kami pribadi juga di bahasa Inggris karena jurusannya memang matematika tapi prodinya bilingual atau kelas internasional. Yes. Jadi di Combat ini harapannya juga bisa mengasah bahasa Inggris karena juga punya impian to study abroad atau kuliah di luar negeri. Jadi memang butuh wadah ini untuk belajar bahasa Inggris lebih dalam. Oke. Kalau Ilham pasti bahasa Inggris Ini toh? iya, saya dari sastra Inggris kebetulan, dan ini pertanyaannya mengarah ke alasan saya gabung atau gimana? Kalau alasan saya gabung di komunitas debat itu sendiri karena kebetulan saya juga suka yang namanya berdebat dari sejak SMA. Tapi saya tidak punya pengalaman debat ikut kompetisi sebelumnya gitu. Saya mau coba melanjutkan apa kemampuan kritis saya begitu dalam hal yang lebih di atas lagi, profesional gitu, dengan mengikuti kompetisi. Nah, maka dari itu saya memerlukan suatu wadah gitu. Nah, wadahnya apa? Organisasi yang bisa mengembangkan minat dan bakat saya dalam bidang debat. Nah, maka dari itu saya gabung kemarin di IDS dan kebetulan bisa berada sampai saat ini di komunitas debat Universitas Negeri Makassar. Dan lebih excited kalau misalnya ikutan yang bahasa Inggris ya? Oh iya, kalau itu sendiri saya lebih excited yang bahasa Inggris karena kebetulan saya itu jurusan bahasa Inggris. Dan menurut saya kalau dari segi segi struktur, kalau debat bahasa Inggris itu lebih simpel. Walaupun orang mungkin menganggap bahwa bahasa Inggris itu sendiri kan susah gitu. Tapi sebenarnya benar. struktur argumen yang dibawakan dalam bahasa Inggris itu tidak seribet dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu banyak sekali strukturnya. Kalau harus dijelasin satu-satu kayaknya bakal lama gitu. Iya. Kita nggak cukup banyak waktu ya. Nanti sampai subuh khawatir saya. Ibu Ketua sendiri seperti apa nih, Daf? Kalau saya tentunya bahasa Inggris karena saya backgroundnya pendidikan bahasa Inggris. Tapi walaupun saya bukan background bahasa Inggris, saya akan tetap memilih bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Inggris adalah bahasa yang bisa membuat saya mengekspresikan diri saya lebih baik. Entah kenapa. Dan kalau saya itu pribadinya lebih informal. I don't like formality, something like that. Jadi saya kalau di lingkungan, sejauh pengalaman saya debat, lomba-lomba, kalau di lingkungan debat bahasa Inggris itu lebih santai, lebih informal, lebih fleksibel lah ya. Jadi nyaman kita di situ. Sedangkan kalau bahasa Indonesia itu lebih kayak kan bahasa-bahasanya mesti bahasa baku. Kan bahasa-bahasa akademik. Seperti itu. Jadi agak kurang nyaman saya kalau bahasa Indonesia. Tapi saya tetap debat bahasa Indonesia kadang. Ya, justru malah pressure-nya di bahasa Indonesia ya. Iya, kalau saya pribadi. Pikirku orang kok debat bahasa Inggris, udah debat pakai bahasa Inggris pula, belum translationnya, belum ininya itunya, inu segala macam gitu ya. Oh, ternyata pressure-nya lebih ke bahasa Indonesia ya. Karena berarti kalau di debat bahasa Indonesia itu memang setiap speaker, setiap pembicara di dalam debat itu ada penilaian aspek bahasa Indonesianya yang harus sesuai dengan kamus bahasa Indonesia yang baku, seperti itu kah atau gimana? Apakah penggunaan bahasa itu juga jadi salah satu penilaian debat atau seperti apa sih? Ini dari debat bahasa Indonesia dari Iya, perspektif. iya. Kalau dari debat bahasa Indonesia itu sendiri memang benar harus mengikuti ke KBBI gitu cara penyampaiannya. Namun yang menjadi permasalahan dalam debat bahasa Indonesia itu sendiri biasa sebenarnya tidak terlalu bahasa itu tidak terlalu menjadi penilaian yang cukup besar ya. Kalau intinya kalau kita masih sesuai dengan KBBI cara kita ngomong gitu pada saat bicara di depan podium gitu, itu sudah bagus. Hanya saja di bahasa Indonesia itu dia lebih mengutamakan data biasanya. Data dan itu biasa sangat orang-orang sangat kayak benci kalau mengungkapkan data, dan takutnya gitu mereka kayak bingung kan, atau misalkan takutnya ada data yang mereka tidak tahu, makanya biasa orang lari ke bahasa Inggris karena bahasa Inggris di debat bahasa Inggris itu dia lebih mengutamakan logika gitu. Logika. Lebih ke arah situ gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia
sebut data dicari gitu ya. Iya. Harus benar-benar bisa di-proof, dibuktikan gitu dapatnya dari mana, dan itu tadi agak lebih formal dan pressure-nya di situ kali ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian seperti apa sih pengalaman mereka ikutan kompetisi-kompetisi debat dan sampai di mana prestasi yang sejauh ini sudah diraih oleh teman-teman Kombat? Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, Smart Listener, tetap bersama kami.